Udah kelihatan habis olahraga belum? Udah kelihatan banget nih. Jaket olahraga Joen. Oh ya, speedo soalnya. Oh iya, speedo banget nih enaknya. Speedometer. Speedometer. Sudah bersama Kak Arya Gala, Kak Joen Bersalvoeh di Kemang Timur 16 nomor 10A Jakarta Selatan. Anak Jaksel banget kita ini. Kita. Nyobain mikrofon barunya Kak Arya, Holy Land. Kita ulang lagi. Holy Land Lab M2. Tanpa disponsori, emang beli sendiri Kak Arya Gala. Alhamdulillah. Sebagai influencer di TikTok, penyanyi juga soalnya Kak Arya. Turut senang kemarin sudah menyanyi di pensi ya. Pensi Gimana SMA. rasanya? Wah. Udah lama kan, udah terakhir tuh zaman-zaman di Bandung, zaman-zaman sekolah kan. Ikut-ikut pensi itu. Pas kemarin di SMA Negeri 47 di Jakarta Selatan, di Gandaria situ tuh ternyata auranya, suasananya gitu tuh mengingatkan zaman-zaman sekolah dulu gitu, seru banget sih. Dan mereka pun, anak-anaknya pun sangat-sangat antusias sekali gitu. Jadi kita sebagai yang nyanyinya pun, yang penampil pun senang juga kayaknya. Mereka ada feedback yang sangat-sangat positif sekali, luar biasa. Senang lah. Akhirnya bisa Desember lagi ya? Desember insya Allah ntar di SMA 3 rencananya, tapi belum tahu juga deh. 3 mana, Jakarta? Tangerang ya. nunggu kabar dari Mas Jojo. Oh, Mas Jojo sebagai manajemen atau? Iya, dia yang kayaknya menyalurkan. Oke. Seperti itu. Keren juga dia. Kak Arya. Anda berapa single sih? Berapa yang menciptakan lagu sendiri? Sebenarnya single ada dua. Yang ada di Joox, Spotify, iTunes, YouTube, Deezer dan semuanya itu ada 2. Yang pertama tahun 2017, Takdir Cinta. Yang kedua judulnya Dia, 2019. Sekarang lagi enggak dulu. Lagu-lagu penuh makna semua tuh. Takdir Cinta, Dia. Iya. Oh, yang lagu kedua judulnya Dia. Dia. Apa yang Anda tahu tentang Takdir Cinta? Anda kan temenan ya? Wah, ketahuan nih. Gak dengar lagunya. Tapi kalau jujur Takdir Cinta tuh Joen gak terlalu dengar ya. Joen tuh lebih suka. Iya, kita jujur aja kan sebagai teman tuh lebih baik kita jujur. Saya juga belum dengar banget sih. Jadi mudah-mudahan Arya bisa ikut nyanyi ya kan. Ntar habis ini. Iya, kalau lagu Dia tuh Joen sering dengar si Gala nyanyi. Lagunya bagus, dia cerita tentang ya hubungan lah ya Gala ya. Di garis besarnya tuh tentang hubungan lah. Ada perselingkuhan juga ya, kayak anak-anak sekarang lah yang bilang gengsi yang tentang begitu-begitu. Tapi marketing dia bagus loh. Penjualannya untuk ke depan tuh anak-anak kayak Joen lihat, oh gini ya kalau percintaan gini ya. Tapi gimana percintaan Gala? Sebenarnya itu apa? Lagu tentang apa? Dia, judulnya Dia. Iya, sebenarnya kita bahas kedua lagu ini tuh lagu yang berkesinambungan sebenarnya. Takdir Cinta sama Dia. Takdir Cinta itu lagu tentang kepedihan, kesakitan. Nah, baru cintanya bersemi kembali itu di lagu Dia. Jadi ada kalimat di Takdir Cinta tuh, refnya tuh, aku pastikan berlari menembus laraku dan tak mungkin ku kembali, meski sakit tak terperi, seutuhnya aku mengerti takdir cinta ini terhianati. Nah, terhianati takdir cinta di lagu ke Dia baru tuh, dan bila waktu mengizinkan dirimu menyaksikan cintaku bersemi karena dirinya. Jadi ada yang baru sudah. Gitu. Dan bila waktu. Gimana gaya andalannya, gimana gaya andalannya? Itu udah otomatis kalau lagi nyanyi ya, susah sekali ya. Lu ikut emang? Di Gandaria ikut ya, datang. Wah, itu Mas sumpah kayak lihat Gala nyanyi tuh, aku sebagai teman kan, wah senang juga. Teman aku dapat panggung untuk bisa nyanyi dan lihat semua orang juga terhibur. Aku juga wah gitu ya. Aku juga turut merasakan kebahagiaan itu. Wah, kalau Joen yang nyanyi kan gimana? Ya, padahal Anda kan orang timur yang harusnya juga nyanyi gitu ya. Tapi Joen kan bisa di bidang lain juga. Di bidang apa emang? Bisa baru belajar berenang. Kalau berenang tuh kayaknya kita dari kecil Gala. Dari bisa. bayi tuh udah dekat laut soalnya. Iya, dekat laut. Makanya kulit Joen ini unik kan. Dekat laut. Iya. Jadi kalau soal berenang tuh
kecil lah buat kita. Ikan tuh lobster, kepiting itu udah makanan. Iya, makan sehari-hari. Kita jarang makan seafood, dia makan seafood mulu ya lu ya. Makan seafood sampai bosan. Bosan. Joen soalnya dari Kupang. Di Kupang. NTT ya? NTT. NTT. Biasa. Di Gala ada laut nggak? Enggak, di Bandung adanya pegunungan, nggak ada lautan. Paling ayam gitu, tapi ya daging sapi gitu ada lah ya kan. Ada, wah di Kupang ada gunung, ada laut, ada semuanya. Nikmat Tuhan mana yang kau dustai Gala. Kau harus ke Kayaknya itu Kupang, salah Gala. satu surat di Al-Qur'an ada itu deh. Artinya nikmat Tuhan mana yang kau dusta kan. Enggak juga sih, emang itu emang udah kata-kata yang Joen sering dengar juga. Betul. Pelajaran yang bisa dan patut disimak lah gitu. Benar. Yang tadi mau gua garis bawahi juga adalah kita bisa turut berbahagia atas kebahagiaan temen gitu ya kan. Kan ada ya, meskipun temen tapi dia ada temennya bahagia dia malah nggak bahagia gitu. Nah iri mungkin ya dengki, nah itu yang berbahaya, yang mesti kita jadi ini kuliah subuh. Tapi cahaya masih masuk ya, maghrib. Masih oke nih. Kuliah maghrib. Ya itu mesti kita latih tuh, sebetulnya bisa dilatih itu. Karena kalau tiba-tiba pikiran kita ngarahnya ke ada temen bahagia, kita malah ya kayak di Instagram lah, kita scrolling ada temennya, wah kok bahagia sih, kok gue nggak bahagia, gimana, terus stres gitu, atau malah dengki, malah apa kayak gitu kan. Mestinya kita perlu latihan kalau ngelihat orang lain, bukan cuma temen ya, tapi siapapun yang dia bahagia kita justru ikut turut berbahagia gitu sih. Betul. Nah, sekarang kita ingin nanya Mas Baron sekarang gini. Iya. Mas Baron gimana tuh? Tadi olahraga tuh setiap hari nggak sih? Enggak. Saya seminggu ya 2-3 kali lah. 2 kali lah. Kalau sok sibuk banget ya 2 kali aja. Sibuk banget. Atau sekali bahkan. Tapi kalau lagi bahkan nggak sibuk ya kita sempetin kan 3 kali gitu. Soalnya di Cibubur ada tuh kayak taman RPTRA apa ya? Taman yang ada olahraganya, ada tracknya lari. Nah, Oh di situ. iya. Nah, di sini ada juga sih. Di mana ya? Ntar kita coba cari. Kita lari di Coba situ. cari kita. Di sini kan Kemang lebih enak ya tadi lari-lari. Iya, jalan-jalan gitu lebih enak Teduh nih. gitu kira-kira. Anda berapa kali seminggu? Enggak nentu kita. Kita mut-mutan, Mas. Mut-mutan kita nih. Ya. Makanya sekarang udah gendutin banget ini. Enggak Gala, bukan gendut, kegedean dikit. Kayaknya agak telepati ya. Apa yang saya pikirkan Anda pikirkan juga gitu. Kayak tadi di jalan saya mikirin Rifki, tiba Anda yang ngucapin Rifki. Padahal saya belum ngomong itu. Saya tahu apa yang gue pikirin gitu. Mungkin itu kita connect juga. Oh, Ya. kita. Nah, by the way, Mas Banon ini mentor kita berdua di sekolah acting Heha, dan beliau juga seorang pantomime, juga aktor. Beberapa ada film layar lebar dan seriesnya. Dicari aja Banon Gautama. Itu Langsung dia. muncul semuanya. Langsung muncul. Banyak. Kalau nyari Bersalpoe munculnya ada kasus apa gitu. Mulut. Ini. Gue juga belum banyak sih. Ya ada tapi ya belum banyak. Meskipun belum banyak itu patut disyukuri aja. Iya. Ah, betul. Karena gue ngelihat juga senior gue ya, misalkan kayak kita sebut namanya aja lah, senior gue namanya Bang Norman Akiwen. Kalau Anda ngelihat dan ketik Norman Akiwen, banyak dia, Wikipedia-nya ada, ini ada, cuman mungkin nggak tahu siapa Norman Akiwen. Beliau juga salah satu pelatih acting yang cukup banyak karirnya di dunia pelatihan acting di belakang layar atau sebelum persiapan produksi film. Dan dia juga banyak banget filmnya, meskipun cuma 1 scene, 2 scene, 1 scene lagi di ayat cinta dia 1 scene, di Romeo and Juliet dia 1 scene, tapi sangat berkesan gitu ngeliat permainannya. Nah, mudah-mudahan seenggaknya misalkan mungkin kita nggak harus banyak banget di film bersin-sin gitu, 30 scene gitu misalkan, tapi kita dikasih kesempatan cuma 2 scene, bahkan atau 1 scene, tapi kalau berkesan tuh bisa keinget sampai sekarang gitu. Nggak terlupakan lah gitu, kayak gitu sih. Iya sih, harus begitu ya. Iya. Luar biasa. Baru Mas Baron juga ini kan ya as a acting coach juga, Ya. untuk acting untuk dipanggil-panggil tulisan praproduksi gitu kan. Produksi, ya. Tapi karena saya masih dalam bayang-bayang senior juga. Maksudnya belum membawa nama sendiri juga. Cuman saya sangat belajar dari Bang Jali, Bang Aji juga, siapa, Om Willem, ya Bang Norman juga gitu ya.
Mereka abang-abang kita di teater yang mengolah atau menajamkan para aktor-aktor profesional di Indonesia untuk bisa mengembangkan karakternya di skrip gitu ya. Menghidupkan karakternya di skrip, atau bahkan penyambung bagi para pemain-pemain lain, gimana caranya bisa kompak gitu kan, karena pemain lain kan belum tentu kenal, belum tentu pernah kerja bareng. Maka tugas acting coach salah satunya mempersatukan persepsi ya, klop gimana gitu-gitu. Itu PR-nya sih. Luar biasa. Berarti besok Mas Baron ada kegiatan apa nih untuk besok? Ya itu, saya ini sama Om Willem, saya sama Om Willem di dapur film untuk persiapan filmnya Mas Hanung yang berjudul The Hole. Jangan di spoiler kali ya, tapi pokoknya The Hole soal lubang buaya lah, itu aja dulu. Lubang buaya nih. Gitu, ya. Bahaya nih. Mantap banget. Ya mungkin agak sedikit horor, tapi Mas Hanung mungkin tidak mau ada pengelompokan atau genre-genre yang kemudian dikotomi, ini film horor, ini bukan. Nah, dia lebih ke arah drama yang juga ada unsur-unsur metafisik lah, unsur-unsur disirep lah, yang unsur halusinasi lah. Bisa jadi itu muncul dari obat halusinasi, misalkan kayak bunga trompet atau jamur tai sapi gitu-gitu, yang mempengaruhi pikiran gitu. Anda kan juga jadi script continuity kan di beberapa produksi. Iya, script continuity. Wow, itu kerjanya juga sangat melelahkan banget, melek mulu. Dan bukan waktu yang singkat ya. Iya. Joen sama Gala udah berteman, jadi tahu dulunya Gala seperti apa waktu, kalau nggak salah 5 tahun ya Gala. Iya, kurang lebih 5-6 tahunan lah. Jadi script continuity? Iya, di balik layar. Termasuk Asrada juga. Itu tuh. Kan FTV waktu itu. Sinetron Asradanya. Untuk script continuity baru kita di seri sama film layar lebar. Lumayan emang tugasnya harus seteliti itu ya. Sedangkan kan dulu aku ini termasuk orang yang agak-agak teledor juga gitu ya. Tiba-tiba disuruh harus yang tidak boleh teledor sama sekali nih. Harus benar-benar detail sama sekali. Kadang bertahun-tahun pusing juga ternyata ya. Wah, tapi seru sih sebenarnya. Ada keseruan tersendiri gitu sebagai kru. Itulah untuk paling ada pesan sih untuk para pemain-pemain, terutama pendatang baru gitu. Hargain kru sih. Itu paling utama saya, karena kru kerjanya lebih capek sebenarnya. Mereka datang sebelum pemain datang, pulang terakhir sesudah para pemain pulang. Wah. Dan nggak ada ganti-gantian ini kayak shift-shiftan, misalkan scene A ini pemainnya ini doang, ya berarti yang pemain scene B belum ada. Kan kru setiap scene ada ya. Iya kan, bener kan? Iya. Ya, dan sekarang mau memulai di depan layar. Insya Allah mudah-mudahan lagi memulai belajar. Ya, ada teman kita yang baru masuk di batch ini kan, batch 15, namanya Yuri. Dia juga kru dulu, telco gitu ya, talent koordinator. Dia langsung dengan gamblang ngomong enakan jadi talent daripada kru. Iya. Iyalah pasti. Iya, dan Joen juga sudah merasakan yang kemarin yang short movie itu. Joen juga dari Banat. Iya, dari Kanat. Oke. Karena Joen penasaran seperti apa kan, cuman dengar dari Gala. Karena kalau cuman dengar kan kita tidak tahu kan, kita harus terjun langsung. Ya. Dan dari situ 3 hari Gala. Baru 3 hari doang. 3 hari doang. Iya, maksud Joen kan kayak baru 3 hari. Dan Joen bayangin kamu 5 tahun gini aja di kru. Tapi seru sih, seru. Kita bisa ambil hikmah di balik itu. Iya, kembali lagi jadi talent lebih enak. Iya. Sebenarnya semua ada tanggung jawabnya masing-masing sih Mas Baron. Terutama kayak pemain, tanggung jawabnya dia harus menghadirkan karakter yang benar-benar sangat oke sekali gitu loh. Ya. Tanggung jawabnya gitu, memerankan suatu peran itu dengan maksimal. Itu kan ada beban tersendiri untuk pemain sebenarnya. Kalau kita ngomongin kru, orang mungkin kru ngomongnya, yang pernah jadi kru ngomong lebih capek jadi kru daripada jadi pemain. Mungkin bisa jadi yang jadi pemain bilang sebaliknya. Lebih capek jadi pemain daripada jadi kru. Nah, bisa jadi karena ada plus minusnya itu tadi kan. Ada tanggung jawab masing-masing memang sebenarnya. Kalau fisik mungkin lebih capek kru fisik ya, untuk fisik.
tapi kalau untuk pikiran, perasaan gitu kan, menggunakan emosi kayaknya pemain lebih sih. ya saling melengkapi. Betul. Enakan jadi pemain atau enakan jadi talent itu karena kemudian kerjanya nggak sebanyak kru yang selalu standby gitu ya. Betul. Dan privilege, bahasa Indonesianya privilege tuh apa, memiliki kesempatan yang lebih besar, yang dihargai lah gitu. Apalagi di depan frame dia sebagai ujung tombak sutradara untuk menyampaikan pesannya gitu ya, yang berani menyuarakan. Akhirnya resikonya kalau salah ya pemain juga yang ketangkep misalkan. Kalau ada, maksudnya yang dicerca sama penonton atau dipuji sama penonton atau bahkan yang ditangkap polisi kan di depan dulu. Gitu-gitu kan. Iya lagi. Ya, ada harus bertanggung jawab atas apa yang dia mainkan atau ucapkan gitu kan. Betul. Kesempatannya juga nggak setiap hari pemain, banyak nganggurnya dia. Iya sih, ya itu keuntungan jadi kru ada aja. Ya ada aja dan kalau pas nganggur si aktor ini nggak latihan, tidak menajamkan keterampilannya, tidak mengolah pikiran dan perasaannya, nanti pas pada saat ada kesempatan main, skillnya tuh nggak bertumbuh. Akhirnya pilihan-pilihan pemain kan berjibun ya. Ketimbang kru, kayaknya banyakan pemain yang ngantri deh. Iya, betul. Main semakin hari semakin, aku lihat juga selama 5 tahun ini pemain baru, pendatang baru tuh makin banyak. Ini siapa gitu. Aduh, iya betul. Bener sih. Kalau kru soalnya bisa dibilang agak kecil orang lingkupnya. Paling itu aja kan. Iya, dia lagi. Dia lagi. Kru kan dia Iya lagi. betul. Yang peduli untuk ngebantuin dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, sama kayak di kru pementasan teater gitu ya, yang muda-muda lah, yang anak-anak yang pengennya cuma terkenal aja, pengen tampil aja gitu kan, rata-rata nggak mau bantuin di produksinya gitu, nggak mau. Misalkan ya contoh kecilnya, setelah latihan ada sampah berserakan, nggak ada yang mau buang sampah, dipikir oh ntar ada OB kok, oh ntar ada orang yang bersihin kok. Ya nggak juga gitu caranya gitu. Mesti kita merasa memiliki tempat latihan kita gitu. Betul. Di teater koma itu ada teater yang satu-satunya teater yang diakui juga di Indonesia ya. Jadi ada, karena di teater itu juga salah satu bentuk jenis terapi gitu, sehingga banyak orang yang tiba-tiba mendengarkan suara jiwanya terus ingin mencoba bidang teater ini sebagai apa ya, pertumbuhan dirinya. Kayak ada direktur itu saya diceritain sama Mbak Rita Matumona ya, pemain film juga dan pemain senior di teater koma. Itu dia pulang kantor sebagai pemimpin perusahaan, pengen ikut latihan teater koma. Tentu saja dia akhirnya jadi junior di situ dan parkir mobil, ganti baju kantor, terus baju latihan, copot sepatu dan seterusnya, latihan. Sebelum latihan semua pemain ngepel dan bersihin dulu. Kayak ini, seolah-olah diperlakukan tempat latihan itu seperti tempat suci. Memang penting itu. Kalau kita nggak menghargai tempat latihan kita juga tidak menghargai lingkungan juga tidak akan menghargai kita. Namanya juga dia junior. Kayak gitu, dan dia terus begitu sehingga mengikis egonya dia sebagai pemimpin di perusahaannya juga kan, biar kita kerja bareng gitu, nggak ada tinggi rendah di sini gitu kan. Itu penting banget. Itu kan salah satu proses produksi ya. Sebelum ke produksi kan pada saat latihan kita bisa lihat siapa-siapa saja yang peduli pada lingkungan, buang sampah pada tempatnya, memperhatikan tempat latihan biar tetap bersih dan bisa dipakai lagi sama latihan lain kan. Latihan di situ bukan kita doang, ada teman-teman yang koreografer tari lah misalkan, kalau di produksi teater yang gede tuh begitu. Ada teman-teman choir yang latihan nyanyi dan berkesinambungan itu. Gitu-gitu sih. Panjang ya kayaknya saya bicara. Luar biasa. Iya apa Mas Ron? Ini ilmu buat kita juga nih, kita berdua nih. Iya, betul. Iya, dan Joen juga kan belum tahu tentang teater itu seperti apa juga, dan belum pernah istilah
bergabung dengan teater-teater. Ya, mesti lu rasain tuh. Penting tuh, enak, seru. Harus. Sakit hatinya gitu misalkan. Capeknya. Iya, capek capeknya. kalau di teater. Dan mungkin kayak berapa kali Mas Banon kayak ajak join kayak komunitas stand up gitu. Wow, ini ya komunitas. Join juga kan kayak di sini di Jakarta baru kayak istilah tahu tentang komunitas ada stand up gitu. Memang di Kupang ada, tapi Joen tidak terlalu mengikuti itu juga. Di sini baru oh ini ya kalau ini stand up, ini teater, ini tari. Tapi seru sih anak-anak stand up itu. Dan Joen juga sekarang pelan-pelan mulai belajar stand up. Ya, penting juga untuk keaktoran gitu ya. Untuk seni peran juga penting. Sebenarnya seni peran tuh jadinya berkesinambungan dengan kita latihan modeling, latihan presenting, Public speaking dan dance. Itu sebenarnya berkesinambungan sih untuk keaktoran. Dari kelenturan tubuh, mimik wajah, selain untuk berekspresi sama vokal suara gitu. Semua sangat-sangat berkesinambungan misalnya. Keaktoran. Nggak ada yang nggak berhubungan gitu ya, tidak, karena kan interconnected ya, semuanya ini saling terhubung gitu ya, termasuk seni peran gitu. Lebih-lebih hubungan badan kita itu yang instrumen yang dipergunakan sebagai aktor gitu ya, itu kan hubungannya sama apapun. Ketika kita menggunakan tubuh ini gitu kan, kita hubungannya sama apa kalau nggak sama ya apapun akhirnya. Iya, gitar lah, ya semua alat musik. Manusia maksudnya. Manusia ini hubungannya sama apa? Karena manusia ini kan pelaku, aktor. Aktor tuh kalau menurut gua ada definisinya ya pelaku itu sendiri gitu, lakon. Atau kalau kata dasarnya kan act gitu, atau melakukan gitu. Jadi meskipun kalau kebutuhannya di atas panggung ya bisa jadi kelengkapan tubuh kita itu penting. Kelengkapan artinya kalau nggak punya dua kaki apakah bisa disebut aktor gitu. Menurut gua masih bisa juga sih, bisa gitu kan. Kayak misalkan film dokumenter judulnya Zion, pegulat yang nggak punya kaki dua-duanya. Di dokumenter itu siapa aktornya kalau nggak Zion nggak punya kaki gitu kan. Iya. Meskipun kalau di film layar lebar ya sulit ya, meskipun ada, kayaknya ada sih pemain yang entah satu scene dua scene meskipun nggak punya tangan atau nggak punya kaki. Karena ada namanya Mas Broto Wijayanto, itu pelatih pantomim di Jogja, cukup senior, tapi uniknya dia ini kayak dituntun sama alam semesta juga ya, agar dia melatih teman-teman agar pantomim, tapi teman-temannya ini yang disabilitas gitu, kayak tunarungu. Kalau tunarungu pas ya, karena mereka sehari-hari ya berkomunikasi dengan bahasa isyarat gitu, dengan mimik wajah, dengan udah terbiasa gitu. Tapi ada juga kemarin 2 tahun lalu saya nonton pertunjukannya Mas Broto Wijayanto, itu pemain-pemainnya pakai kursi roda, nggak punya tangan gitu-gitu kan, keren ya. Tapi make up putih. Wah, aduh, gue jadi terharu juga ya, bisa mereka bisa terlibat gitu dan cerita pantomimnya jadi gitu. Keren banget sih menurut gue. Memang disupport sama Dana Istimewa Yogyakarta dan di grup kita, karena saya juga sebelahan grup ya. Kalau Mas Broto Wijayanto grupnya teman-teman disabilitas, saya grupnya sama sutradaranya namanya Mas Ende Riza. Nah, kita saling tahu gitu, saling belajar. Di satu hari pementasan ada 2 grup yang tampil. Itu juga unik ya. Kehidupan kesenian itu. Punya keterbatasan tapi mereka mau mencoba. Ya. Bisa sih langsung, nggak ada batas itu sebenarnya, nggak ada berarti. Batas itu adalah batas yang dibuat oleh kita sendiri berarti. Iya. Segala sesuatu nggak ada yang, semua tak terbatas berarti sebenarnya, asal kita mau dan ingin gitu kan. Begitu tekad yang kuat, apapun bisa terjadi. Pasti terjadi. Tuh, asal semangat. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi motivator kayaknya. Jadi sahabat super. Ngomong-ngomong begini-begini kita kayak nggak ada orang di belakang, tapi ada loh yang nungguin dari tadi. Ada yang nungguin nih. Di belakang kamera ini ada Kak Angga. Enggak. Kak Angga siapa namanya? Kak Angga?
Angga Yunanda. Ada yang jagain gitu. Yang nggak bisa dilupakan kan, bisa jadi tiba-tiba kameranya mati gitu, atau Ya, kita tidak tahu. atau entah baterainya habis, atau tiba-tiba jatuh ada kucing kan, kayak kemarin gua tuh di situ bikin video kucing ya gitu-gitu. Kita hargai kru katanya kalau kita Betul. ya. Nggak hargai kru. Nomor 1 itu. Dan attitude sih ya. Iya sih. Itu mas kayaknya attitude kan sering kali aku dengar orang-orang di keaktoran ngomong yang nomor 1 itu apa sih attitude. Kayaknya rasanya attitude tuh bukan hanya dalam keaktoran deh, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari attitude tuh nomor 1 rasanya. Satu. Adab gitu kan, aduh itu kayaknya sangat-sangat nomor 1 sekali sih. Iya, itu di kehidupan kerja, di kantor, di keluarga, itu tentu saja attitude ya. Cuman apa ya, namanya juga manusia itu suka sekali dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Kecanduan mungkin ya, kecanduan dengan hal-hal yang negatif, sehingga kalau ada gosip apa gitu, ada menceritakan ngulik ada yang nggak beres nggak di produksi ini misalkan, di kantor siapa yang rese gitu misalkan, atau itu dia gimana sikapnya tadi pas pada saat meeting gitu. Nah, menurut gua gimana caranya kita kalau ditanya begitu, pinter-pinter kita agar bisa ngimbangin tuh artinya kalau kita menceritakan si A, kita ditanya bos kita atau pimpinan kita, supaya kita jangan ngomong jeleknya dia aja, tapi kita juga lihat sisi positifnya. Tentu saja dia punya kekurangan, tapi kalau kekurangannya aja itu bahaya, itu nanti kita yang kena. Iya. Serius bahaya itu. Karena kita nyeritain kekurangannya orang lain tuh artinya kita bisa nyeritain kekurangannya orang yang kita ceritain. Iya sih. itu bahayanya di situ. Kalau mau nyeritain kekurangannya dia, jangan lupa imbangin kelebihannya juga gitu. Atau kita bisa kasih solusi pimpinan kita atau senior kita bahwa meskipun dia kurang, kita kasih sesuatu yang lebih dari orang yang kita ceritain gitu. Biasa. Tapi memang beresiko ya kalau kita nggak laporkan hal itu gitu. Misalkan kita libatkan si A yang bermasalah ini di produksi lain gitu. Padahal kita tahu kalau dia beresiko diajak lagi karena punya attitude yang buruk. Nah itu ya apa ya, pinter-pinter kita, bijaksananya kita untuk melihat sisi-sisi positif negatifnya sih. Betul. Karena satu kali kita berbuat atau nggak sopan di produksi gitu, atau di kantor atau di tempat kerja, itu kalau keendus atau tercium sama rekan-rekan yang lain, itu bisa merembet kemana-mana. Itu ngingetin diri gue sendiri juga ya. Karena kenikmatan indrawi itu sebentar, tapi penderitaannya panjang sekali. Iya sih bener. Ya. Itu pesan-pesan yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Baik. Ya. Kalau dari Joen sih, Joen juga masih belajar sih yang tadi kita bahas tentang teater, tentang pantomim, ada juga stand up. Satu sisi Joen juga punya kehausan sendiri untuk mencoba satu-satu itu. Tapi masalah yang dihadapi sekarang itu waktu sih mas. Wah. Tapi segala sesuatu tuh, tapi bisa Joen mesti mencari istilah yang waktunya tuh agak diperkurang sedikit karena Bisa kompromi ya. iya bisa dikompromi. Sekarang kan kita punya kausan sendiri, kita punya mau belajar ini, mau belajar itu, tapi ketika kita nanya kembali lagi waktu itu tuh masih, jadi Joen sekarang cuman ya belajar sendiri. Kayak Joen juga sempat kayak belajar nulis, belajar bikin materi stand up, dan Joen juga ada kayak bikin buku. Ya buku tuh dalam buku apa yang Joen pikirkan Joen nulis gitu. Dan belum kelar sih, masih pelan-pelan karena masih kadang-kadang masih direvisi supaya untuk itu rencananya kalau sudah jadi Joen cuman bagikan ke orang terdekat aja. Dan untuk masa tua bahwa ada bukti bahwa dulu Joen masih muda punya karya ini sendiri. Siapa tahu kan besok punya istri, punya anak,
supaya bisa memotivasi anak juga bahwa dulu bapak tuh biar senakal-nakalnya bapak ada ini karya satu gitu. Karena kan kalau mungkin dari orang tua mengajarkan hal ini, tapi kita sebagai anak juga bikin lagi untuk anak, hal yang baru untuk kita turunkan ke anak kita gitu. Gimana responnya sebagai abang-abangan Anda? Abang-abangan ya ini kalau di sini Abang-abangannya nih join maksudnya. iya abang-abangan join nih di sini. Kalau mungkin Anda menganggap saya abang-abangan juga gitu. Abang-abangan Anda, tapi kan Anda lebih abang-abangan juga. Iya. Mana iya, iya sih apa, karena di antara sekarang posisi antara kita berdua Mas Donon, dia yang paling kecil di antara kita kan, dia paling masih sangat-sangat jauh perjalanan hidupnya. Umur berapa sih? Dua-dua. Makanya 26. Kita beda 11 tahun gue sama 11 tahun. Gue beda jauh. Jauh. Iya. Makanya kan mumpung dia masih sangat-sangat muda, harus mau capek, harus mau berusaha apapun gitu loh. Mungkin iya apa kekurangan waktu tadi itu pastilah ada. Zaman-zaman muda-muda masih usia-usia gini gitu kan pasti ada, tapi kita gimana caranya berpikir untuk mencari itu justru. Jadi kita tidak mengeluarkan waktu tersebut, jadi kita mencari si waktu tersebut. Apa aja sekarang kita bisa lakukan, soalnya kan kita ngeliat zaman sekarang, zaman semakin berubah, zaman semakin modern, apapun bisa didapat. Kita dapat uang tuh sangat-sangat mudah sekali. Waktu tuh sebenarnya. uang waktu iya, waktu itu uang semua. Itu sangat-sangat mudah sekali sebenarnya kan. Bisa dengan apa aja lah, kita punya ponsel aja bisa jadi dapat waktu tersebut gitu kan. Ya harus berani capek bikin karya mumpung masih muda, berani capek. Itu aja sih tanggapannya sih. Karena mumpung masih muda tapi banget. gue cukup kagum dan heran gitu ya. Arya sehari TikTok aja bisa ratusan ribu gitu ya. Alhamdulillah. Memang belum tentu itu bisa kita lakukan sih. Ya, join juga, tapi kalau Anda mau menerobos ruang-ruang, ya Arya sih gue yakin sudah melewati itu gitu. Ruang-ruang malu, ruang-ruang apa ya, batasan-batasan itu tuh. Mikir apalagi yang bisa gue kontenin pas pada saat live gitu kan. Kalau Arya kan pilihannya nyanyi gitu kan, karena dia bisa nyanyi. Kalau kita kan belum tentu bisa nyanyi kayak Arya gitu ya. Ada temen gue yang dia memilih di TikTok tuh live-nya spiritual karena dia merasa dia ahli di situ gitu. Dia ini apa, kalau agama tradisi di Sunda apa namanya, Sunda Wiwitan kayak gitu-gitu. Tapi dia cukup banyak gitu penontonnya, dan dia juga di YouTube gitu ya. Ya karena sekarang ini kan juga cukup haus ya untuk kembali kepada leluhur gitu, untuk ya betul, mencari lagi sumber atau arah daripada budaya dan spirit gitu kan. Selain dari agama Samawi, orang-orang sekarang haus juga untuk kembali kepada leluhur yang Sunda Wiwitan lah, yang Kejawen. Ya, Nah itu teman gue pilihannya di situ tuh. Menurut gue kalau kita ucapin satu kata, setidak-tidaknya kita bedah kata itu sebenarnya itu apa. Misalkan satu karya tadi itu, karya itu apa sebetulnya? Coba apa coba? Malah saya lempar ya. karya. Di pikiranku si karya itu adalah suatu hal yang kita lakukan menjadi hasil. Itu adalah karya. Ada yang mungkin bisa niru orang, atau mungkin lebih bagus kalau misalkan hasil itu hasil dari sendiri, jadi karya diri sendiri. Jadi hasil sih sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Seperti sekarang ini sih kita sedang membuat karya, suatu karya sekarang kita kumpul di sini. Yang mungkin didokumentasikan kan. Dokumentasikan. Video. Nah, itu yang didokumentasikan. Kan ada karya yang tidak terdokumentasikan gitu di video atau di tulisan gitu. Kalau Anda apa? Karya itu apa? Nah, mungkin anak-anak muda seperti Anda karena definisi karyanya sudut pandangnya mungkin belum luas, jadinya nubruk sana nubruk sini. Iya. Simpel banget jadi Bang. Gitu. Kalau karya yang kayak tadi Mas Panon bilang ya, yang satu untuk diri kita sendiri, dan yang Paman join untuk
menghibur orang lain. Ketika Joen buat sesuatu karya, Joen bisa menikmati dan orang lain juga terhibur. Bermanfaat, Iya, ya. bermanfaat untuk Bermanfaat orang buat lain diri sendiri dan orang orang lain. lain, ya. Jadi kita tidak memikirkan diri sendiri, kita juga memikirkan orang lain, dan kayak kebaikan itu juga karya. Menurut Joen tuh kebaikan tuh untuk karya yang tidak tertulis dimanapun, dan itu sudah terbawa dari mungkin leluhur kita, sudah istilah terbawa sampai kita juga. Itu sih menurut Joen pemahaman. Ya, itu udah bagus betul ya pemahamannya. Karya itu ya apa yang kita pikirkan itu udah karya, meskipun belum kita wujudkan lewat apapun ya. Udah di sini aja itu udah karya menurut gua. Kita punya ide, gagasan, itu udah karya. Tapi kan buat diri kita sendiri juga. Sebenarnya itu udah nyampe ke orang lain. Kayak gue tadi mikirin Rifki, beberapa detik kemudian lu ngomongin Rifki, itu ajaib tuh tadi. Terus baru tadi gue mikirin apa, lu ngomongin apa yang tadi barusan tuh? Atau mungkin nyampe kali. Iya. Nah itu menurut gue itu nyampe juga. Kita mikir buruk orang lain nyampe itu sebenarnya. Kayak ngutuk orang lain itu nyampe. Tapi kan orang lain nggak mau dikutuk, atau orang lain kan sebetulnya juga diri kita sendiri yang badannya terpisah sama kita, entah itu saudara atau musuh ya. Itu sebetulnya diri kita sendiri kalau di pemahaman spiritual gue lah gitu ya. Iya. Nah, karya itu ada di sini, dan juga ketika kita ucapkan dan juga kita lakukan gitu. Kalau yang sekarang kita bikin kan ya karena kita ucapkan dan direkam. Iya. Kalau nggak direkam ya sebenarnya juga masih karya juga. Karya. Gitu. Entah yang ditulis, entah yang kita terlibat dimanapun, itu juga karya. Jadi nggak nunggu Waktu tadi. waktu tadi sih, iya betul. Tidak menunggu ada uang atau ada waktu gitu. Kita bisa berkarya di manapun. Yang gua kasih contoh kemarin karena memang passion atau kesukaan ya, atau suara hati atau suara jiwa kalau kita dengarkan tidak terhalang sama waktu atau kesempatan. Si J.K. Rowling, si penulis Harry Potter itu, dia tidak menunggu punya laptop atau MacBook pas pada saat dia proses nulis Harry Potter gitu, atau nulis apapun, karena dia memang sangat suka menulis gitu. Dan waktu itu dia masih sangat miskin dan ditolak di sana sini si karya tulisnya. Di penerbit dia nggak pernah diterima di beberapa kali lah. Tapi waktu itu dia, gue baca atau dengar ceritanya dia juga di YouTube lah. Iya. Dia itu sangat miskin gitu ya, terus nganterin anaknya sekolah. Nah selama anaknya sekolah dia nunggu di kafe beli kopi, dan nulisnya di mana karena waktu itu belum punya laptop juga. Nulisnya di mana kalau lu tebak? Tisu. Dia di tisu. Oh iya. Ya, seadanya di barang-barang kita yang ada di samping kanan kiri kita tuh adalah waktu itu sendiri yang sebetulnya sudah mendukung kita, yang menunggu untuk kita manfaatkan gitu, untuk berkarya. Dikumpulin tisunya itu terus menjadi ide, direkam karena pikiran-pikirannya itu, atau ada istilah free writing gitu ya, seolah-olah mungkin kita yang nulis gitu, padahal ada kalau ngomongin agak mistis atau metafisik, ada leluhur kita yang ikut juga untuk menyampaikan pesan di tulisan-tulisan itu. Tiba-tiba nulis saja terus, karena jangan berhenti pas pada saat kita tulis aja dulu, entah salah atau benar. Suatu saat mungkin lu juga ngalamin, entah di 2 minggu atau seminggu kemudian, bahkan beberapa tahun kemudian lu baca lagi tulisan itu kayak kaget, ini kayak bukan tulisan gue, siapa ini yang nulis nih, karena saking nggak percaya kadang kok bisa nulis sebagus ini. Itu juga penting ya. Iya. Untuk melanjutkan karso tuh keinginan atau passion atau hasrat kita menuju bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain itu sih. Kayak bikin kayak gini kan ya memang nggak harus nunggu mikrofon sebagus ini gitu, bisa beli 80.000 atau bahkan nggak usah pakai mikrofon sama sekali, langsung todong dari handphone ke muka kita kayak Solihun. Iya. Dia bikin aja langsung di handphonenya dia gitu, dan ya karena dia koneksinya orang-orang bagus ya. Iya. Sementara jangan bilang kalau kita ini bukan orang bagus, kita juga manusia sama-sama kayak mereka. Saya tadi langsung, karena kamu juga punya
semangat tadi ya, tiba-tiba ngeluarin mikrofon, gue juga langsung keluarin tripod lah gitu untuk segera melakukan apa yang mungkin ingin kita lakukan, apapun hasilnya gitu. Betul. Namanya juga proses, barangkali next entah seminggu lagi atau bahkan besok kita ketemu lagi, bikin aja lagi terus kita upload gitu. Iya. Yang penting apapun yang kita ucapkan tidak merugikan diri dan orang lain gitu kan. Cukup kontroversial memang apa yang disukai penonton gitu, tapi enggak deh. Dari kita sendiri yang terseok-seok ya. Iya. Iya. Kayaknya cukup ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Mas Arya segala Terima kasih Mas Balan. bersama iPhone 15-nya dipergunakan dan mikrofonnya dan Joen Bersalvoe serta Kak Angga yang selalu ada di belakang kamera, tiba-tiba ada energi apa dia di situ. Terima kasih juga Mas Balan Thank you. untuk waktunya. Luar biasa. Kita berbincang kembali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom. Shalom. Sampurasun, Horas, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak ya.